Dari yang ini sebelumnya semua. nggak pernah punya masalah karena ini, jadi punya masalah karena Betul. ini. Nomor satu masalah kulit yang disebabkan gara-gara masker. Oke, selamat datang di Ask the Expert by Danin Skincare. Rupanya penonton kita semakin bertambah ya. Bertambah 3 orang rupanya. Oke, ini program dari Danin untuk mengupas segala permasalahan Anda, tanya sama ahlinya. Jadi kalau bingung-bingung, tanya sama ahlinya. Jangan tanya sama yang lain ya. Betul banget. Oke, lagi-lagi kita masih ditemani sama brand associate dari Danin, Mbak Asa. Hai. Gini, hai. Hai, Besti. Yang akan menjawab, yang akan memberikan apa tuh insight-insight dari Danin ya. Betul sekali. Oke. Dan untuk episode kali ini kita kehadiran ahli, seorang apa ya, dermatologis, Iya dong. the famous endo Widih. di Indonesia, Dokter Arini. Selamat datang dokter. Hai. Iya. Tepuk tangannya mana? Wow, terima kasih. Ya, buat yang belum kenal Dokter Arini adalah dokter spesialis kulit yang senang bagi ilmu dan aktif jadi pembicara juga ya dok ya dan narasumber tentang kesehatan kulit di berbagai media atau forum ilmiah. Buat teman-teman yang pengen tahu udah pernah di mana aja, ya cari-cari sendirilah. Banyak beliau itu. Jadi sudah tervalidasi ahlinya ya. Dokter Arni juga lulus dari UI, meraih berbagai penghargaan dan untuk publikasi-publikasi riset yang sedang dikerjakan. Belepot deh gue ngomongnya nih, ya kan? Iya. Terus Dokter Arni juga Sekarang dokter Adini itu masih study juga loh guys di Singapura nih, masih terus National belajar Skin terus Center guys. Singapura ya. European College of Aesthetic Medicine. Oh, luar biasa lah. Banyak lah Mantap pokoknya lah banget ya. ya pokoknya dokter kita hari ini. Saat ini Dokter Arini juga bekerja sebagai dosen juga ya dok ya. Konsultan juga dan medical director di klinik Dermalogia. Aduh, penting Selain banget juga nih, berpraktek sebagai dokter spesialis kulit. kulit. Buat teman-teman yang belum follow Dokter Arini, bisa follow Dokter Arini di apa dok Dermalogia? Dermatologis Jakarta. Dermatologis. Dermatologis Jakarta. Nah, guys. follow dan silakan nanya apapun karena dokter juga senang jawab ya. Oh iya dong. Oke, untuk episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol soal perubahan lifestyle yang sedang kita alamin ya. Jadi kita sudah COVID sudah berapa tahun, Kak? 2 tahun? Hampir 2 tahun lebih sih, Pak. 2 tahun setengah ya, WFB. Work from Bali. Oh iya dong. Lu maunya ya? Iya. Dan pasti di masa endemik ini, di normal ini punya banyak kebiasaan-kebiasaan yang sudah berubah ya. Dan gimana hubungannya sama kesehatan kulit? Pastinya ada sih perubahan-perubahan, misalnya jadi malas skincarean karena nggak keluar rumah gitu kan, terus jadi perjing-perjing atau jadi jerawatan-jerawatan kecil-kecil Apa iya gitu. begitu gitu Kita kan? tanyakan langsung sama ahli Nah, hari ini. oke, dengan dokter ya. Iya. Dok, endemik, kita sudah di masa endemik ya sekarang ya. Sudah berapa ya? Sudah jalan setahun, jalan berapa tahun? Banyak kebiasaan-kebiasaan baru gitu, Dok. Terus apakah saya nggak tahu ya apakah ini berpengaruh terhadap kesehatan kulit apa enggak. Misalnya contoh kebiasaan baru apa ya, kita sekarang sudah terbiasa menggunakan tadi juga saya gitu ya, sanitizer gitu kan. Ini pengaruhnya terhadap kulit itu seperti apa sih dok? Atau masker, sekarang saya kemana-mana selalu pakai masker gitu kan. Apa ada efeknya terhadap kesehatan kulit tuh? Wah, itu semua ada banget efeknya. Jadi mungkin kalau saya list ya, jadi kan kita mau nge-list apa yang namanya new normal ya. New normal ya. New normal yang kita udah benar-benar anggap normal banget sekarang, yaitu misalnya pakai masker karena kewajiban. Kedua, misalnya pakai hand sanitizer, terus kita jadi pakai sabunnya caranya antiseptik dan lain-lain. Nah, ini semuanya ternyata langsung dan tidak langsung berpengaruh ke kesehatan kulit. Nah, misalnya hand sanitizer itu ada resiko iritasi kulitnya. Biasanya siapa yang kulitnya pecah-pecah kering ya kan, jadi kasar pakai hand sanitizer terus, cuci tangan terus. Kemudian kulit di badannya juga jadi kering. Dan habis itu pakai masker. Nah, pakai masker juga menimbulkan banyak masalah. Nomor 1 masalah yang pakai masker itu jerawat, ya kan?
Kemudian Masne itu. masne, Ah, betul. oke, bahasa Ini gaul ya. bahasa gaul ya, bukan bahasa medis ya. Bisa jaksel. Kedua, bisa terjadi dia iritasi karena maskernya, iritasi atau alergi gara-gara bahan maskernya. Kedua, dia bisa tergesek-gesek, atau yang pas awal-awal pandemi itu yang paling sering di pekerja kesehatan itu jadi Oh, kayak iya. ada luka di sini Oh, iya. karena kegesek-gesek. Oh, karena yang apa? Pakai N95 tuh. Ah, iya, benar-benar. Nah, itu kan Double-double. pakai maskernya keras. Terus itu juga bikin isininya banyak yang luka. Iya betul. Terus habis itu banyak juga sebenarnya yang tidak langsung. Nah, yang tidak langsung tuh kayak apa? Misalnya kita pakai masker nih. Kita pakai masker jadinya kita tuh selama pandemi tuh malas minum. Jadi bener loh itu. iya kan? Bener loh Jadi itu. banyak yang nggak sadar pas saya lihat kok misalnya kulitnya jadi kering. Terus habis itu bibirnya kelihatan pecah-pecah. Wah, ini pasti kurang minum nih. Karena minum takut ya kan, apalagi kalau kita pakai apa namanya, transportasi umum lah, ya kan? Gimana cara minumnya ya kan? Kedua, jadi takut pipis. Kok gitu? Kalau cowok nggak tahu ya. Oh, iya. Karena waktu itu pas Saya awal-awal, nanya lagi respon kok gitu. karena terutama kalau wanita nih, pas awal-awal pandemi, kita tuh ke WC juga parno karena takut menyentuh toilet. Kotor. Ngerti kan? Iya, Itu iya, kan iya. suasana apa sih, fasilitas publik. Iya, Iya, betul. iya. Jadi banyak yang takut ke toilet juga, terus kurang minum. Nah, ternyata secara tidak langsung kulitnya juga jadi kering, apalagi ditambah dengan banyak WFH dan biasanya indoor. Jadi biasanya yang pergi ke proyek-proyek itu juga berkurang. Nah, karena di rumah terus, jadi tentunya kalau kita di dalam AC terus, itu juga membuat kulitnya jadi semakin Semakin kering ya. Dan abis itu kita lebih sedentary. Baru akhir-akhir tuh rata-rata banyak yang mulai olahraga. Awal-awal di rumah terus kita sedentary. Jadi nggak Bener, keluar bener. keringat, nggak keluar minyak sama sekali karena benar-benar 100% di bawah AC. Dan kita juga ada perubahan lifestyle. Iya. Jadi kita kan perubahan lifestyle kan, dari tadinya kita seperti apa makannya dan lain-lain, terus kita jadi di rumah, banyak yang terus habis itu jadi beli-beli makanan terus online, Iya. ya kan? Ini dokter tahu semua ya apa yang kita kerjakan sebenarnya. Dengerin curhat pasien. Saya penasaran kan, kadang-kadang Iya. misalnya kulitnya bermasalah ya, kita mesti tanya dong. Jadi Iya. ada perubahan apa? Kenapa misalnya kulitnya tadinya begitu jadi begini? Nah, Iya. itu hasil kolaborasi dari cerita-cerita pasien selama pandemi. Nah, Dari yang ini sebelumnya semua. nggak pernah punya masalah karena ini jadi punya masalah Betul, karena ini. jadi bingung kan, dok ini kok saya jadi di rumah terus, kenapa malah jadi bermasalah gitu kan, padahal tadinya baik-baik aja. Tadinya kita juga sudah menemukan misalnya rutinitas skincare yang cocok buat kita, terus Iya. rutinitas kita berubah, ternyata rutinitas skincare-nya juga sebenarnya jadi nggak terlalu cocok karena kebiasaan kita juga berubah. Iya. Nah, itu juga perlu dikonsider. Iya. Banyak banget ya faktornya dok ya. Saya ngobrol satu deh soal masker, soal masne tadi ya. Itu misalnya orang ini nggak pernah jerawatan, sebelumnya nggak pernah berjerawat, tapi karena pemakaian masker yang rutin dari pagi sampai sore, apalagi kalau bisa kan nggak usah lepas masker ya harusnya ya dok ya. Itu bisa timbul jerawat. Itu penyebabnya apa ya dok? Sebenarnya kulitnya nggak pernah berjerawat. Nah, ini memang namanya masker atau jerawat itu kalau dari penelitian memang nomor satu masalah kulit yang disebabkan gara-gara masker. Itu nomor satu adalah si jerawat ini. Oke. Nah, si jerawat ini faktornya banyak. Kenapa masker bisa menyebabkan jerawat? Nomor satu adalah kelembaban berlebihan. Jadi kan kita namanya kita ngomong, kita bernafas di dalam masker itu kan ada uap air. Iya. Jadi kelembabannya itu terlalu berlebihan. Biasanya kan kita ada ventilasi dong, ya kan? Jadi kelembaban berlebihan. Kedua ada faktor gesekan. Jadi udah dia lembab, terus dia kegesek-gesek, ya kan? Nah itu dua faktor tersebut membuat yang namanya barrier kulit atau sawar kulit atau pertahanan kulit kita jadi menurun. Nah, namanya pertahanan kulit itu penting banget. Kenapa? Karena kalau pertahanan kulit kita berkurang, tentunya yang namanya alergen, iritan, terus bakteri-bakteri itu jadi lebih gampang masuk ke kulit kita.
Nah, kemudian bisa terjadi juga yang namanya perubahan mikrobiom kulit. Nah, pernah dengar kan namanya Makrobiom. Lagi hits kan Lagi nih. hits sekarang Ya. nih ya, makrobiom Nah, terus omongin ya. itu sebenarnya bakteri-bakteri baik kan di kulit kita, mikroorganisme baik yang menjaga pertahanan kulit kita. Nah, itu juga menjadi kacau balau dengan kita ketutup dengan masker. Bakteri baik yang tersakiti dia. Iya, betul sekali. Kenapa? Karena salah satu penyebab jerawat ini kan juga bakteri yang namanya Cutibacterium acnes. Nah, itu juga jadi mungkin populasinya berkembang karena ketidakseimbangan namanya mikrobiom di kulit kita. Terus habis itu bisa karena perubahan pH, kemudian habis itu macam-macam juga bisa karena skincare dan kosmetik yang kita pakai di balik masker kita. Jadi itu semua sebenarnya banyak sekali faktor yang berkontribusi. Jadi ada faktor yang dari diri kita, ada faktor maskernya. Jadi dua ini juga harus dikonsiderasi gitu loh. Jadi misalnya kayak jenis maskernya lah, pewarnanya lah, dan lain-lain, misalnya frekuensi pemakaian, durasi, itu semuanya juga akan mempengaruhi si maskne. Jadi ingat bahwa kalau kita seseorang yang memiliki maskne, yang kita harus lihat adalah dua faktor, dari kitanya sama dari maskernya. Oke. Jadi sebenarnya skincare juga nggak boleh kita hentikan ya, tetap perawatan ya. Ya, tapi yang harus kita lihat adalah skincare-nya. Mungkin kalau dulu kamu pakai skincare A, nggak ada masalah. Terus kamu sekarang jadi maskne, mungkin regimen skincare-nya yang berubah. Kenapa? Kan kebiasaannya berubah. Oke. Jadi misalnya jenis-jenis skincare yang kita pakai di balik masker agak berbeda. Dan kemudian kecocokannya jadi berbeda. Karena dulu kan misalnya tidak selembab itu, misalnya. Dulu kamu pakai pelembab yang misalnya lebih thick gitu loh, misalnya di balik masker. Ternyata pakai masker jadinya kelembabannya jadi terlalu berlebihan. Jadi ada perubahan kebiasaan yang membuat skincare kita juga seharusnya ikut beradaptasi. Nah, Gitu. Bahasa, gimana pendapat Bahasa? Tadi dokter jelasinnya benar-benar clear sih kalau saya. Faktornya tuh banyak ya dokter ya. Dari sisi Bahasa soal maskne dan tren masknenya ini, dari sisi Danin, apakah ada solusi yang disiapkan untuk itu? Ada dong, kalau misalnya untuk tren maskne tuh kan jadi tren padahal itu bukan tren ya. Jadi kalau untuk masalah maskne nih, bisa jadi juga nih penyebab-penyebab lainnya selain tadi gesekan atau masalah-masalah yang tadi sudah disebutkan sama dokter ya, bakteri-bakteri tadi itu. Bisa juga karena kamu mungkin jarang juga kali double cleansing gitu kan, mentang-mentang di rumah nggak pernah pergi-pergi kemana-mana, tapi kamu tidak pernah melakukan double cleansing gitu kan. Itu bisa salah satu jadi faktor kenapa muka kamu tuh jadi lebih sensitif sama maskne tadi itu. Nah, makanya kamu harus rajin untuk melakukan double cleansing nih. Yang pertama yang pertama bisa pakai micellar milknya Danin tuh ada di pojok sana, aduh agak jauh. Nah, ini katanya ininya ya, produk hero-nya Danin ya? Oh, ini produk bestsellernya, bestsellernya Danin nih. Di Shopee di mana-mana sudah banyak banget yang beli. Nah, ini tuh kita harus rajin double cleansing. Pertama kita bisa bersihin tuh debu-debu atau kotoran-kotoran yang ada di kulit sebelum melakukan pembersihan lagi pakai face wash gitu. Terus nih kalau misalnya udah terlanjur ada maskne di wajah, kamu bisa treatment lagi pakai serum totolnya Danin nih, serum jerawatnya Danin yang kecil-kecil, imut-imut lucu tapi efektivitasnya oke banget. Dan ini tuh cuma di spot jerawatnya aja ya, jadi nggak perlu ke seluruh wajah ya? Ke seluruh muka. Ini kecil-kecil. Berarti hemat dong ya? Hemat banget, walaupun kecil tapi juga oke deh pokoknya, nggak akan boros-boros gitu. Oke. Aduh. Nah, setelah pakai serum bisa dilanjutin lagi nih, nanti kamu bisa pakai night creamnya Danin. Itu ada kandungan, ada nih. Ada night creamnya Danin di sini. Nah, ini tuh ada for shield acne mechanism. Itu night cream for acne? For acne, untuk kamu nih yang punya masalah acne atau masalah tadi maskne itu ada for shield acne mechanism. Di sini ada kandungan HPR-nya, ada kandungan tree oil, lalu juga ada lavender oil dan juga ada hops extract di dalamnya. Lengkap banget nih buat kamu yang punya masalah jerawat tadi itu. Berarti masing-masing itu ada fungsinya masing-masing ada fungsinya ya, kayak TTO itu sebagai anti-inflamasinya. Betul banget. Terus hops extract buat oil control kamu. Terus HPR itu juga bisa buat membantu bikin pori-pori wajah kamu tuh nggak tersumbat gitu lah. Sama lavender oil itu untuk antibakteri penyebab jerawat. Oke. Tadi kita bicara soal
masker ya. Iya. Saya kepikiran tadi tulisan yang pertama lagi dok soal yang apa namanya Hand sanitizer. hand sanitizer. Itu dipakai sesering mungkin itu ada efek nggak sih dok? Nah, itu Atau- tentunya efeknya tentu yang kita harapkan adalah sebagai antiseptik ya. Iya. Ya, tapi tentu yang tidak kita harapkan adalah biasanya hand sanitizer kan mengandung alkohol atau turunannya. Nah, itu bersifat kalau dalam konsentrasi tinggi iritatif. Nah, itu dapat merusak barrier kulit. Jadi dia bisa membuat kulit lebih kering. Kita tuh punya lapisan lemak di kulit kita yang sebenarnya melindungi kulit kita. Oke. Nah, lapisan lemaknya itu bisa hilang. Nah, makanya jadi kering. Nah, oleh karena itu sih sebenarnya untuk namanya disinfeksi kan tetap harus dilakukan ya. Iya. Namanya antiseptik harus tetap dilakukan. Jadi solusinya ya mungkin kita memakai namanya hand cream atau lotion atau krim setelah kita memakai itu. Terus juga mungkin yang kita harus pilih adalah selain kalau kita pakai hand sanitizer, kita pilih hand sanitizernya yang ada kandungan pelembabnya. Biasanya bisa dicampur sama gliserin misalnya. Kemudian pas sabunnya juga kita bisa pakai yang ada kandungan pelembabnya. Oh gitu. Jadi kalau sesering mungkin juga malah bisa berefek yang lain-lain ya. Betul. Iya. Karena tadi kan kita bilang kita juga ngomongin ada yang namanya microbiome ya di kulit kita. Kalau kita hajar terus pakai antiseptik, jadi si bakteri dan mikroorganisme baik yang ada di kulit kita juga ikutan mati, bukan cuma yang jahat aja. Oke. Ini antiseptik yang sama dipakai di sabun mandi juga dok? Nah iya, biasanya di sabun mandi jenis antiseptiknya berbeda dengan yang semprot. Kalau semprot biasanya yang alcohol based. Kalau yang di sabun mandi lain lagi. Misalnya kan kita bisa ada SLS atau apa gitu kan yang biasanya ada di sabun. Jadi biasanya jenis-jenis antiseptik itu bisa berbeda-beda. Kadang-kadang di hand sanitizer juga bisa berbeda-beda. Nah, tadi ngomongin SLS tuh, dok. Jadi SLS itu sekarang kan lagi banyak tren yang SLS free, SLIS free. Seberapa apa ya pertanyaannya? Seberapa penting itu dalam faktor pemilihan kita dalam memilih face wash, dok? Di podcast sebelumnya kita lagi ngomongin soal iritan sama alergen. Nah, Oh, iya. kemarin ini saya sempat jelasin tuh yang namanya iritan itu concentration dependent. Ya. SLS tuh juga begitu. Jadi dia concentration dependent. Jadi kalau dia dosisnya tinggi, dia bikin dia jadi lebih kering, bisa iritasi. Tapi kalau dosisnya rendah, di orang-orang normal tidak apa-apa. Tetapi bisa terjadi reaksi di orang-orang yang kulitnya sensitif. Oke. Misalnya orang-orang dengan rosacea, dengan eczema, dengan dermatitis atopi. Nah, itu bisa lebih sensitif terhadap ingredients ini. Jadi, kadang-kadang kalau misalnya kena ingredients ini lebih kering, terus jadinya lebih cepat flare masalah kulitnya. Oke. Jadi, dia bersifat iritatif tapi concentration dependent. Untuk orang yang kulitnya misal berminyak, terus habis itu tebel gitu, orang-orang tertentu tentu kalau pakai SLS ya nggak ada masalah. Iya. Gitu. Jadi kadang-kadang misalnya kalau laki-laki biasanya sukanya sabunnya lebih berbusa gitu kan, biar kesannya lebih clean. Nah, itu biasanya karena laki-laki kulitnya lebih berminyak, lebih tebel. Lebih badak ya, dok? Iya. Sebenarnya mau ngomong gitu dari tadi. Dihalus-halusin ya, dok? Iya. Kan ada laki di sini soalnya. Jadi SLS tuh sifatnya seperti itu. Jadi dia sebenarnya sifatnya iritan, tapi tentu bergantung dengan konsentrasinya. Nah, terus nih dok, soal antiseptik lagi nih. Setahu aku kan kalau misalnya pH kulit wajah itu kan 4,5 sampai 5,5 ya dok ya untuk pH-nya. Nah, kalau misalnya nih produk antiseptik kita itu boleh nggak sih lebih dari produk antiseptik itu bisa lebih dari 7, jadi bakal merusak perlindungan kulit juga tuh dok kalau misalnya lebih dari 7. Betul. Jadi namanya sabun itu kadang-kadang bahkan bisa sampai 8 sampai 10. Nah, setiap kali kita pakai pH setinggi itu, kadang-kadang pH di kulit kita tuh bisa naik 2. Jadi tadinya misalnya 5,5 bisa jadi 6,5. Nah, rusaknya pH di kulit kita itu berimpact tuh banyak. Nomor 1, pH itu merupakan salah satu barrier perlindungan kulit kita.
Jadi kulit kita tuh harusnya sedikit asam, netralnya 7, kita kan 5,5, jadi agak asam sedikit gitu. Jadi kalau kita pakai pH-nya nggak balance, dia merusak pertahanan kulit kita, dan yang tadi aku bilang namanya mikrobiota atau microbiome di kulit kita juga jadi rusak, karena si microbiome atau mikrobiota itu kan makhluk hidup. Dia tuh kayak bakteri atau virus atau jamur atau parasit yang hidup di kulit kita. Jadi dia juga memiliki lingkungan yang tumbuhnya harus optimal, termasuk pH. Jadi kalau pH-nya terganggu, merekanya terganggu, terus habis itu pertahanan kulit kita jadi melemah. Jadi namanya pH itu juga penting banget. Kalau kita hajar terus dengan sabun yang pH-nya nggak balance, sebenarnya bisa merusak pertahanan kulit kita. Wow. Face wash Danin gimana Mbak Sa? Nah, kalau face washnya Dani nih, kita udah sesuaiin sih, kita nggak akan melebihi dari batas 7-8 itu tadi. Karena yang pertama, face washnya Danin itu nggak ada SLS-nya, nggak ada SLS, nggak ada SLES-nya, no alkohol juga, jadi aman banget untuk kamu nih, untuk yang punya kulit sensitif sekalipun itu tuh, pokoknya aman banget face washnya Danin. Apalagi kita kategoriin lagi tuh, beda-beda lagi tuh, sesuai dengan jenis kulit kamu, makin aman. Jadi ada yang face wash untuk yang kulit normal. Betul. Ada face wash yang untuk kulit apa tadi? Oily, dry to sensitif, acne kita bagi lagi jadi 3. Acne-nya pun ada 3 face wash lagi. Betul. Ada yang apa tuh? Dengan apa aja tuh? Macam-macam nih. Jadi acne-nya ada 3 varian. Ada yang mengandung treaty oil, itu untuk jerawat kamu yang merah-merah. Terus ada juga acne yang mengandung glycolic acid, itu yang untuk jerawat kamu yang komedoan atau yang jerawat putih-putih kayak gitu. Terus satunya lagi itu ada acne yang mengandung sulfur, itu untuk jerawat yang sudah meradang, itu bisa. Jadi karena semakin lengkap, semakin tepat pula Betul penanganannya. banget, Oke, itu soal face wash ya. Betul. Kita bicara soal anti iritan, bicara soal hand sanitizer, bicara soal makna. Bahas apa lagi kira-kira ya soal COVID ini? Soal COVID lagi. Pandemik. Soal pandemik, soal endemik. Soal dehidrasi, soal kita kurang minum dok. Itu seberapa pengaruh juga dok? Nah, ini tentunya yang kita harus perhatikan, namanya kelembaban kulit kita, itu ada beberapa faktor. Kasarnya aku bagi jadi tentunya mempengaruhi faktor air sama faktor minyak. Jadi kita tuh butuh dua-duanya untuk menjaga kulit kita agar tetap lembab. Nah, kelembaban kulit yang optimal tentunya membuat tekstur kulitnya jadi lebih bagus, ya kan? Kalau kita kering kan pasti kelihatan lebih keriput, kasar, dan lain-lain. Kemudian juga untuk kesehatan kulitnya. Kenapa? Karena tentunya yang tadi kita balik lagi ke barrier kulit kita tuh optimal kalau dia terjaga lembab. Nah, mungkin tadi kemarin di podcast yang pertama, Sebelumnya ya? betul, aku pernah mention soal kulit kita tuh kayak batu bata nih, kayak batu bata begini. Nah, jadi si semennya itu isinya minyak. Jadi kalau kita kering, bayangin batu bata tapi nggak ada semennya, gampang runtuh kan? Gampang. Jadi barrier kulitnya jadi jelek. Nah, pada dasarnya kalau kita kering dan kita kurang minyak, itu juga pertahanan kulitnya jelek. Tapi kita juga butuh air. Nah, kalau kita ngomongin dehidrasi, itu sebenarnya identik dengan kurang air. Nah, namanya kurang air itu kalau misalnya kita lihat kayak tanah, misalnya kering, kan dia kayak pecah-pecah gitu kan. Iya, iya. Nah, kulit juga kayak gitu persis. Jadi kalau kita lihat kulit kering, kalau kita lihat di mikroskop, dia bakal kayak pecah-pecah gitu. Jadi kulitnya flaky. Iya. Nah, kalau kulit lembab, bayangin kalau tanah kayak kita abis siram dengan air, kan langsung plump, subur, dan lain-lain. Nah, tentunya ini sangat mempengaruhi. Namanya kelembaban kulit, itu kita butuh dua-duanya. Kulit kita butuh semuanya. Jadi kita harus optimal di dua-duanya. Kalau kita kurang air, kita juga bisa pakai, kita bisa kasih air ke kulit kita dengan apa? Dengan ya kita basuh atau kita minum yang cukup. Yang kita harus sering lupa adalah kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa kita tuh minum tuh kurang. Kenapa? Karena kita tuh selalu terpaku bahwa oh iya minum tuh harus 2 liter per hari. Nah itu semua orang kan taunya begitu, Iya, 2 liter betul. per hari. Padahal kayak Pak Indra sama Asa pasti beda banget kebutuhan airnya. Ya pasti Pak Indra lebih banyak dong, ya kan? Apalagi kalau seseorang yang olahraga, sekarang banyak yang suka sepedaan, banyak yang sekarang half marathon lah dan lain-lain. Tentu kebutuhan
airnya beda banget. Jadi kebutuhan air itu harus berdasarkan kayak tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Dan itu bisa kita hitung kebutuhan air seseorang. Saya aja kira-kira 2,5 liter. Jadi gimana kalau misalnya Pak Indra? Bisa 4 liter mungkin, 3,5 Satu ya kan? sumur kayaknya gitu. Jadi kadang-kadang itu kurang yang kita kira. Jadi misalnya saya waktu itu pernah ngukur salah satu wanita, dia 3 kali seminggu olahraga, sekali olahraga misalnya 60 menit, terus dia tinggi. Dia tinggi, berat badannya 70 kilo. Pas saya hitung ternyata bisa sampai 3,5-4 liter. Seharusnya. Banyak Iya, seharusnya. Jadi sangat kurang. Jadi namanya kebutuhan air kita sering tidak sadar bahwa kita kurang. Kalau gitu Dok, kalau kita kan sekarang biasa WFO ya. WFH juga sama sih. Kita kan sudah terbiasa dengan kerja di ruangan yang ber-AC yang lembab gini. Itu tuh harus lebih banyak lagi minum ya? Nah, betul. Itu juga harus lebih banyak minumnya. Dan kalau kita kerja namanya lingkungan juga sangat mempengaruhi kelembaban. Karena sebenarnya kulit kita itu adalah barrier yang terluar. Barrier yang terluar dari badan kita. Sebenarnya apapun kena kulit kita dulu. Dan kulit kita yang meng-exchange dengan kelembaban luar itu kulit kita. Organ-organ lain terlindungi oleh kulit kita. Yeah. Nah, kita tuh bertukar kelembaban dengan kelembaban luar. Jadi kalau yang di luar lebih lembab, dia memberi kelembaban ke kulit kita. Kalau di luar lebih kering, yang dari kulit kita ngasih keluar. Jadinya habis, jadinya kita kering. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Jadi ada tips-tips seperti kita pakai humidifier, atau misalnya ada yang biasanya taruh air, ya kan? Di tempat terbuka gitu loh. Misalnya taruh segelas air dan lain-lain. Itu akan membantu penguapan. Jadi kita dapat memberikan kelembaban dari lingkungan juga. Jadi itu juga penting. Dan itu yang faktor-faktor juga yang memberikan kelembaban itu kan misalnya yang keringat, kelenjar minyak dan lain-lain. Dimana kalau kita WFH di AC terus, sedentary life, itu tentunya si kelenjarnya tuh tidak terpicu aktif. Nah, itu salah satu yang bikin kering juga. Nah, faktor lain adalah tadi minyak. Nah, minyak selama pandemi juga bisa compromise gara-gara kita pakai sabun yang dapat meluruhkan minyaknya. Karena pada dasarnya tuh sabun tuh untuk membersihkan kulit kadang-kadang mengandung yang kita namakan deterjen. Nah, seperti kita tahu yang namanya kita cuci piringnya habis makan rendang dari minyakan sampai keset. Nah, iklan banget nih kayaknya. Saya tahu nih kenapa. Oke. Ini kan. Iya, oke. Sampai keset kan, itu artinya kan dia semua minyak hilang kan. Hilang. Nah, kulit kita gimana tuh? Kalau hilang semua minyaknya? Iya, kalau hilang semua minyak di kulit kita, ya kulit kita juga ikutan keset kan. Iya, kayak piring kita ya. Jadi kita harus hati-hati juga pemilihannya. Kadang-kadang apalagi yang kerjanya kadang-kadang kalau kayak saya bisa bolak-balik ke rumah misalnya dari luar, pulang dulu, pergi lagi, mandi lagi ya kan. Nah, itu mau gak mau kan kulitnya harus mandi terus. Jadi harus pemilihan sabunnya harus bijak supaya kulitnya terjaga lembab. Karena kita mau kulit kita kan sebagai barrier. Kalau kering malah barriernya jelek. Oke. Intinya kulitnya harus terus moist ya. Betul. Harus terus dijaga kelembabannya ya. Betul. Gitu ya. Kadang-kadang kalau kulitnya kering malah membuat banyak masalah kulit lain. Jadi tadinya alergen, iritan, bakteri, itu gara-gara kering. Semuanya kan bisa lebih mudah masuk kulit kita. Gara-gara tadi namanya barrier kulitnya jelek. Jadi masalahnya tuh bisa banyak dari situ. Bahkan kalau pergantian kulit kita itu, misalnya tadi kita ganti kulit lama jadi kulit baru, itu harus lebih lembab kulitnya supaya pergantian kulitnya jadi optimal. Oke. Gimana pendapat Bahasa soal butuh kelembaban? Butuh dehidrasi, sedangkan kita kerja di AC terus gitu loh. Tadi kan kalau misalnya dokter lebih kayak ayo penuhin kebutuhan airnya. Kebutuhan air kamu. Karena gitu kalau kan. semakin kering malah semakin banyak masalah ya. Nah, selain itu juga nih, kamu bisa bantu juga nih untuk lebih melembabkan kulit kamu pakai skincare yang tepat. Misalnya menggunakan moisturizer yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu nih. Kebetulan, ini juga ada moisturizer nih namanya
Danin Sensicalm Rebalancing Cream. Nah, jadi si Sensicalm Danin ini adalah moisturizer dari Danin yang multifunction banget, bukan cuma buat moisturizer aja tapi bisa buat shooting cream juga. Jadi buat kamu nih yang kulitnya kayak merah-merah, terus suka ruam-ruam, suka gatal-gatal, itu bisa banget diobatin sama si Sensicalm Danin ini. Jadi bukan cuma moisturizer sekedar moisturizer aja nih. Maksudnya dual function. Dual Jadi dia function. fungsi sebagai moisturizer, dia juga bisa sebagai shooting cream. Jadi kalau kita ada peradangan kulit atau apa, bisa. Bisa banget. Oke. Terus bukan cuma dipakai sama kita-kita nih orang-orang tua atau anak-anak muda, bisa juga Siapa dipakai. tua nih? Orang tua ngeliatnya ke gua loh. Bisa juga dipakai sama dede-dede bayi gitu, newborn, itu aman juga itu sih. aman? Aman untuk ruam-ruam, biang keringat gitu bisa. Sedangkan kulitnya kan masih sensitif banget tuh, Mbak. Iya. Iya, tapi bisa kok, tenang aja. Oke. Nah, terus bukan cuma itu aja sih, selain moisturizer, selain menggunakan moisturizer, kamu juga bisa pakai toner juga nih. Kalau misalnya tadi kan membahas soal ruangan ber-AC tuh kan kering segala macem. Nah, itu kebetulan nih aku pengalaman pribadi nih suka banget pakai tonernya Danin karena ini tuh multifunction juga, ada 3 function. Kita selain buat toner juga bisa buat setting spray, bisa buat face mist juga nih. Jadi kalau misalnya di kantor udah mulai agak kering, agak peri-peri, kebetulan kulit aku sensitif nih. Jadi Oke. suka aku semprot-semprot juga nih tiap habis sholat, tiap lagi kering, lagi nggak enak itu aku semprot-semprot lagi pakai face wash-nya Danin ini. Di sini ada 3, tapi kita kebetulan punya 4 sebenarnya, cuma nggak masuk semua. 4 tuh apa aja? Kita bagi-bagi lagi nih sesuai sama tipe kulit kamu. Ada yang normal, ada yang oily, ada yang berakne, sama ada juga yang untuk dry to sensitive. Karena mereka masing-masing punya ingredient utama yang iya, beda-beda. betul banget, punya ingredients yang beda-beda. Jadi kalau teman-teman yang kulitnya sensitif, Yang sensitif itu kita ada nih di sini, dry to sensitive itu kita pakai chamomile. biar lebih Sebagai anti iritan sih kan kalau ingredients si dan chamomile. penggunaan fragrance-nya minim ya, Iya. Mbak ya. Fragrance-nya nggak ada sih kebetulan kalau toner. Oke, jadi pada intinya endemik ya, new normal ya, kita sudah jalan, sudah biasa banyak perubahan-perubahan lifestyle, entah kita penggunaan tadi apa hand sanitizer, penggunaan masker dan efek-efeknya ya, timbul jerawat, bisa anti iritasi dan lain-lain. Tapi sebetulnya tergantung bagaimana cara kita menjaga kulit ya, Dok ya. Karena kulit tadi dokter bilang apa? Skin barrier utama kita ya. Di samping organ-organ lain ya kulit dulu yang akan menyesuaikan gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan endemik ya, selama kita sendiri bisa menjaga kesehatan kulit kita ya, Dok ya. Oke, saya kira clear lah. Banyak pertanyaan yang akhirnya terjawab ya sama dokter hari ini. Luar biasa penjelasannya, sangat mudah dipahami, sangat clear. Jadi kita ngerti gitu loh. Nggak ada yang perlu kita takuti lagi sebetulnya. Dan kita bisa hidup berdampingan di masa new normal ini. Sekali lagi, Dokter Ari terima kasih atas kehadirannya, sangat menjawab ya kan. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lain, tinggal share aja, tinggal komen di komen boleh ya, komen-komen apapun itu, pertanyaan apapun, semoga kita bisa jawab di lain kesempatan, mungkin dengan expert lainnya ya, atau mungkin juga bisa dengan Dokter Ari lagi. Yes. Gitu. Oke, sampai ketemu di next episode. Silakan kirim pertanyaan yang banyak, kita akan jawab, karena jangan bingung, kita langsung tanya dengan ahlinya. Oke? See you on next episode. Bye. Bye.